Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami kelompok 3 dari mata kuliah Manajemen Pendidikan kelas 4A akan mempresentasikan materi mengenai manajemen kelas dan pembelajaran. Materinya akan dipresentasikan oleh Skarlatifah Firliani, Siti Alfiah, dan Afifah. Untuk pembahasan pertama akan dibahas oleh Siti Alfiah. Kepada Siti Alfiah dipersilahkan. Slide selanjutnya, saya akan membacakan pengertian manajemen kelas. Manajemen atau pengelolaan diartikan proses penggunaan sumber daya secara efektif untuk mencapai sasaran. Sementara kelas secara umum diartikan sebagai sekelompok peserta didik yang ada pada waktu yang sama, menerima pembelajaran yang sama dari pendidikan yang sama. Slide selanjutnya yaitu menurut Sudarwan Dhani, manajemen pengelolaan kelas dapat didefinisikan sebagai yang pertama, manajemen kelas adalah seni atau praksis, praktik, dan strategi kerja. Manajemen kelas adalah proses perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi yang dilakukan oleh pendidik, baik individual maupun dengan atau melalui orang lain. Dan yang terakhir, manajemen kelas adalah proses perencanaan, perorganisasian, pergerakan, dan pengawasan yang dilakukan oleh pendidik baik individual maupun dengan atau melalui orang lain. Slide selanjutnya itu ada ruang lingkup manajemen kelas. Manajemen kelas memiliki ruang lingkup yang dapat diklarifikasi menjadi dua, yaitu fisik dan non-fisik. Fisik, pengelolaan kelas yang memfokuskan pada hal-hal yang bersifat fisik mencakup pengaturan siswa dalam belajar, ruang belajar, dan perabotan kelas. Dan non-fisik, pengelolaan kelas yang memfokuskan pada aspek interaksi siswa dengan siswa lainnya, siswa dengan guru, dan lingkungan kelas atau sekolahnya sebelum, selama, dan setelah pembelajaran. Slide selanjutnya, prinsip manajemen kelas. Menurut Mulyana 2010-13, salah satu kunci guru dalam mengajar di kelas adalah kemampuan guru dalam pengelola kelas, sementara Jamara dan Aswa 2002-206 secara umum faktor-faktor yang mempengaruhi pengelolaan kelas dibagi menjadi dua golongan, yaitu faktor intern siswa dan faktor ekstern siswa. Kemudian slide selanjutnya adalah lanjutan dari prinsip manajemen kelas, di mana di slide ini membahas rangka untuk memperkecil masalah yang terjadi dalam pengelolaan kelas. Menurut Jamara dan Aswan, prinsip manajemen kelas itu dibagi menjadi 6. Yang pertama itu hangat dan antusias. Guru yang hangat dan akrab dengan anak didik dan selalu menunjukkan keantusiasannya pada tugas dan aktivitasnya itu akan berhasil dalam melaksanakan pengelolaan kelas. Yang kedua ada prinsip tantangan. Penggunaan kata-kata, cara kerja, atau bahan-bahan yang menantang akan meningkatkan gairah anak didik untuk belajar, sehingga mengurangi kemungkinan tingkah laku yang menyimpang. Yang ketiga ada bervariasi. Kevariasian dalam penggunaan semua hal yang dilakukan ataupun dilaksanakan dalam proses pembelajaran itu merupakan kunci untuk tercapainya pengelolaan kelas yang efektif dan menghindari kejenuhan. Kemudian selanjutnya itu keluasan tingkah laku guru untuk mengubah strategi mengajarnya dapat mencegah kemungkinan munculnya gangguan pada anak didik serta pada proses belajar. Kemudian yang kelima itu ada penekanan pada hal-hal yang positif. Nah, pada dasarnya dalam mengajar sama mendidik itu, guru harus menekankan pada hal-hal yang positif dan menghindari pemutusan perhatian anak didik pada hal-hal yang negatif. Penekanan itu tuh dapat dilakukan dengan pemberian penguatan yang positif dan kesadaran guru untuk menghindari kesalahan yang dapat mengganggu jalannya proses belajar mengajar. Dan yang terakhir itu ada penanaman disiplin diri. Tujuan akhir dari pengelolaan kelas itu adalah anak didik itu dapat mengembangkan disiplin pada dirinya sendiri. Karena itu, guru itu sebaiknya selalu mendorong anak didik untuk melaksanakan disiplin diri sendiri. Dan guru hendaknya menjadi teladan mengenai pengendalian diri dan pelaksanaan tanggung jawab.
Selanjutnya yaitu pendekatan dalam pengelolaan kelas. Nah, pendekatan itu ada 10. Yang pertama itu ada pendekatan konseling. Nah, pendekatan konseling itu pendidik itu berupaya memahami dan membantu masalah peserta didik. Kemudian selanjutnya ada pendekatan tingkah laku. Pendekatan ini tuh pendidiknya itu berusaha untuk memodifikasi perilaku peserta didik untuk menjadi lebih baik. Kemudian selanjutnya ada pendekatan kekuasaan. Selanjutnya, pendekatan kekuasaan. Nah, di pendekatan ini tuh pendidik itu berusaha seoptimal mungkin gimana caranya supaya peserta didik itu merasa bebas dalam mengerjakan sesuatu di mana aja dan kapan aja. Kemudian selanjutnya ada pendekatan ancaman. Di pendekatan itu dilakukan dengan memberikan ancaman kepada peserta didik sebagai proses untuk mengontrol tingkah laku peserta didik. Nah, selanjutnya ada pendekatan resep atau cookbook. Nah, pendekatan resep ini tuh pendekatan yang dilakukan dengan mendaftar apa yang harus dan apa yang tidak boleh dilakukan oleh peserta didik dalam mereaksi semua masalah yang terjadi di dalam kelas. Kemudian selanjutnya ada pendekatan disiplin diri. Nah, pendekatan disiplin diri ini nih memandang manajemen kelas itu sebagai fungsi kecakapan peserta didik untuk mengembangkan dan memelihara hubungan antara pendidik dan peserta didik ataupun antara peserta didik dengan peserta didik. Kemudian ada pendekatan pendidikan. Pendekatan pendidikan ini tuh menganjurkan tingkah laku peserta didik dalam mengajar dan mencegah atau menghentikan tingkah laku peserta didik yang kurang baik. Kemudian selanjutnya ada pendekatan sosio-emosional. Pendekatan sosio-emosional ini itu melihat manajemen kelas itu sebagai suatu proses untuk menciptakan iklim atau suasana sosio-emosional yang positif dalam kelas. Sosio-emosional yang positif itu artinya adanya hubungan positif antara pendidik dengan peserta didik, antara peserta didik dengan peserta didik. Kemudian selanjutnya atau yang terakhir itu ada pendekatan proses kelompok. Nah, pendekatan proses kelompok ini, manajemen kelas itu diartikan sebagai proses menciptakan kelas sebagai suatu sistem sosial dan proses kelompok yang merupakan paling utama. Proses kelompok adalah usaha mengelompokkan peserta didik ke dalam beberapa kelompok dengan berbagai pertimbangan individual sehingga tercipta kelas yang bergairah dalam belajar. Selanjutnya ada hambatan-hambatan dalam pengelolaan kelas. Yang menurut Made Pidarta yang berhubungan dengan perilaku peserta didik itu, hambatan-hambatan dalam pengelolaan kelas itu ada yang pertama ada kurang kesatuan, kemudian ada tidak terdapat standar perilaku dalam bekerja kelompok, kemudian ada reaksi negatif terhadap anggota kelompok, ada kelas menolerir kekeliruan, kemudian mudah mereaksi hal-hal negatif, dan terakhir moral rendah, permusuhan, dan agresif. Kemudian variasi perilaku peserta didik itu menurut Made Pidarta bukan tanpa sebab. Faktor-faktor penyebab itu tuh semua itu ada penyebabnya. Yang pertama itu karena perkelompokan. Kemudian yang kedua, kelompok pandai merasa terhalang oleh teman-temannya yang tidak seperti dia. Kemudian dalam latihan diharapkan semua peserta didik tenang dan bekerja sepanjang jam pembelajaran. Dan yang terakhir dari organisasi kurikulum tentang teaching. Oke, selanjutnya yaitu pengertian manajemen pembelajaran. Manajemen pembelajaran dapat didefinisikan sebagai usaha mengelola atau memanage lingkungan belajar dengan sengaja agar seseorang belajar berperilaku tertentu dalam kondisi tertentu. Dalam proses manajemen pembelajaran, kita akan melihat bagaimana manajemen substansi proses belajar mengajar di suatu institusi pendidikan itu agar berjalan dengan tertib, lancar, dan benar-benar terintegrasi dalam suatu sistem kerjasama untuk mencapai tujuan secara efektif dan efisien. Selanjutnya, tujuan manajemen pembelajaran. Yang pertama, memperoleh pemahaman yang lebih baik tentang bagaimana siswa belajar dan guru mengajar. Yang kedua,
memperoleh hasil tertentu yang bermanfaat bagi para guru lainnya dalam melaksanakan pembelajaran. Yang ketiga, meningkatkan pembelajaran secara sistematis. Yang keempat, untuk membantu perencanaan desain pembelajaran. Yang kelima, untuk mengimplementasikan kurikulum pembelajaran. Yang keenam, untuk membantu pelaksanaan evaluasi kurikulum. Ketujuh, untuk membantu perumusan penilaian dan pelaksanaan kurikulum kelas atau kelulusan dalam pembelajaran. Yang delapan, untuk mengelola pengembangan bahan ajar, media, dan sumber belajar. Yang sembilan, untuk menguji coba pembelajaran yang dicanangkan pemerintah pusat. Selanjutnya yaitu standar proses manajemen pembelajaran. Standar proses pembelajaran yang tertuang dalam Permendiknas nomor 41 tahun 2007 sebagai berikut. 1. Perencanaan proses pembelajaran. Perencanaan proses pembelajaran menurut Majid meliputi silabus dan rencana pelaksanaan pembelajaran RPP yang memuat identitas mata pelajaran, SK, KD, indikator pencapaian kompetensi, tujuan pembelajaran, materi ajar, alokasi waktu, metode pembelajaran, kegiatan pembelajaran, penilaian hasil belajar, dan sumber belajar. Yang kedua, pelaksanaan proses pembelajaran. Pelaksanaan pembelajaran merupakan implementasi dari RPP. Kegiatan dalam pelaksanaan pembelajaran terdiri dari pendahuluan, kegiatan inti, dan penutup. Yang ketiga, penilaian hasil pembelajaran. Menurut Rahmawati, penilaian adalah suatu proses yang sistematis dan mencakup kegiatan mengumpulkan, menganalisis, serta menginterpretasikan informasi untuk menentukan seberapa jauh seorang atau kelompok peserta didik mencapai tujuan pembelajaran yang telah ditetapkan, baik dalam bidang kognitif, afektif, dan psikomotorik. Yang keempat yaitu pengawasan proses pembelajaran. Pengawasan dalam proses pembelajaran perlu dilakukan agar pelaksanaan pembelajaran sesuai dengan perencanaan yang telah dibuat. Pengawasan ini dilakukan melalui kegiatan pemantauan, supervisi, pelaporan, dan tindak lanjut untuk mencapai keberhasilan dalam melaksanakan standar proses yang dianjurkan dalam kegiatan pembelajaran. Sekian pembahasan materi mengenai manajemen kelas dan manajemen pembelajaran dari kelompok kami. Kurang dan lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Keadaan ribut kadang susah untuk bikin mereka tenang gitu kan. Juga kadang susah juga sih cari manajemen apa yang bagus untuk mereka gitu. Ilmu juga nggak banyak, terbatas gitu kan. Jadi mereka sering kurang terkontrol, manajemen kelasnya nggak bagus. Tidak enak, suka marah-marah, suka ribut-ribut waktu ibu Alfadenim sedang bicara. Coklat bisa. Bisa dengar ibu semua? Oke. Ya, rang sang sang, guli 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 guli, rang sang sang, rang sang sang, rang sang sang. Nah, jadi ketika saya mau mengobrol dengan anak-anak itu pakai teknik pendekatan memanusiakan hubungan tadi. Saya ngajak anak yel-yel dulu sebelum belajar, membuat permainan untuk pembentukan kelompok sebelum belajar. Oh kawan semua, kita nah biasanya proto itu siapa yang bikin? Sekolah. Anak diajak berdiskusi, membuat diskusi asik, mereka terlibat dalam pembelajaran. Jadi anak-anak tidak bosan. Jadi mereka setelah saya laksanakan itu secara berkala, tiap hari bertukar, yang lain juga bertukar, permainan juga bertukar, mereka asik.
Tapi setelah saya lakukan hal-hal yang saya aksi sebelumnya yang tadi itu, mereka itu lebih semangat belajar gitu. Dan kedatangan saya itu bagi saya itu sesuatu yang dinanti gitu bagi mereka. Enak belajarnya karena kita belajar sering bermain, board game, bermain pos-pos, angkat-angkat pisang. Jadi video yang tadi itu ngejelasin bagaimana seorang guru menggunakan manajemen kelas dengan menggunakan manajemen memanusiakan hubungan memberdayakan murid. Nah, di video tadi itu dijelasin kalau misalnya sebelum guru itu menggunakan manajemen hubungan memberdayakan murid, keadaan kelasnya itu belum kondusif, murid-muridnya itu tidak suka dengan proses pembelajaran yang dilakukan oleh guru. Tapi setelah guru itu menggunakan manajemen memanusiakan hubungan memberdayakan murid, keadaan kelas itu berubah menjadi lebih kondusif, terus semangat dalam belajar siswanya itu menjadi lebih tinggi dan menjadi sangat menanti kehadiran guru tersebut untuk melakukan proses pembelajaran, karena pembelajarannya itu dilakukan dengan menyenangkan, disertai yel-yel yang membuat para murid semangat dan juga dengan cara bermain sebelum belajar gitu.